Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Msis dengan NIM 1054011222522. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep IPS lanjutan SD mengenai penjelasan soal RPP K13 yang telah saya buat. Tugas ini dari dosen pengampu Ibu Samsuryanti SPD MPD. Baik, bisa didengarkan penjelasan dari saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan SDN kelas 5 semester 1, tema pahlawanku. Tema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 5, alokasi 1 hari. A. Kompetensi intik atau KI. KI yang pertama yaitu menerima atau menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak berminat dan berakhlak mulia. Kemudian bagian B yaitu kompetensi dasar atau KD. IPS 3.4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Indikator 3.4.2 yaitu menjelaskan perjuangan tokoh di zaman Hindu Buddha, sedangkan 4.4.2 yaitu menceritakan perjuangan tokoh di zaman Hindu Buddha. Adapun SBDP-nya yaitu 3.2 memahami tanda, tempo, dan tinggi rendah nada. 4.2 yaitu menampilkan tempo lambat, sedang dan cepat melalui lagu. Adapun indikator yang kedua yaitu 3.2.3 mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar. 4.2.2 menyanyikan notasi lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendah nada. Adapun bagian C yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh di zaman Hindu Buddha. Yang kedua, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menceritakan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh di zaman Hindu Buddha. Yang ketiga yaitu setelah mempelajari mengenal notasi dan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa diharap mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dan tempo pada lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Sedangkan yang keempat yaitu mempelajari mengenal notasi dan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi rendah nada dan tempo yang tepat. Selanjutnya yaitu karakter siswa yang diharapkan. Yang pertama yaitu SBDP. Yang pertama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sedangkan IPS yang pertama yaitu religius, disiplin, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, dan gemar membaca. Adapun kegiatan D yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertama, deskripsi kegiatan. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing atau religius. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menginformasi tema yang akan dipelajari yaitu tentang pahlawanku atau nasionalisme. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mekomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya yaitu 10 menit.
kemudian, guru bertanya kepada siswa, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam atau communication. Yang kedua, guru menyampaikan bahwa di akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari guru, siswa diminta mengamati gambar dan membaca informasi yang terdapat pada buku siswa atau literasi. Yang keempat, siswa diminta bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan hubungan antar gambar atau kolaborasi. Yang kelima, siswa menulis hasil diskusi di buku atau mandiri. Dan yang keenam, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas atau collaboration. Yang keenam, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas atau collaboration. Yang ketujuh, yaitu siswa diminta membaca teks tentang Majapahit, Gajah Mada atau literasi. Yang kedelapan, siswa diminta menceritakan kembali kisah tentang Gajah Mada sesuai urutan arah panah. Dan yang kesembilan, yaitu secara berkelompok, siswa diminta mendiskusikan dan menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut pada selembar kertas. Adapun pertanyaannya, yaitu yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang ketiga, apa perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan contoh. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Yang kelima, apakah Gajah Mada mudah disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Siswa melanjutkan membaca tentang kompleks Candi Penataran. Selanjutnya, siswa menuliskan pendapat mereka tentang Candi Penataran di buku siswa atau mempublikasikan. Yang ke-13, siswa mendiskusikan pendapat tersebut secara berpasangan atau gotong royong. Selanjutnya, siswa dipandu membaca notasi laju maju tak gentar atau communication, dan siswa membaca dan memahami syair yang terdapat dalam lagu Maju Tak Gentar. Kemudian, setelah mengamati cara guru menyanyikan notasi dan syair, siswa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama dengan nada dan tempo yang tepat. Dan yang terakhir, setelah selesai menyanyi, siswa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa mandiri. Alokasi waktunya yaitu 150 menit. Adapun yang kegiatan penutup, yang pertama, bersama-sama siswa membuka kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari atau integritas. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil capaian materi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. Alokasi waktunya itu 15 menit. Adapun bagian E, sumber dan media pembelajaran, mengetahui kepala sekolah yaitu Sam Suryani SPD MPD dan guru kelas Norkali Pamsis. Adapun lampiran pertama yaitu bagian F, materi pembelajaran. Yang pertama, menyajikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi rendah nada yang tepat. Yang kedua, menggali informasi tentang peninggalan Hindu-Buddha. Adapun bagian G, metode pembelajaran, pendekatan yaitu saintifik, metode itu permainan atau simulasi, diskusi tanya jawab, penugasan dan ceramah. Adapun lampiran 2 yaitu H, penilaian proses dan hasil belajar. Di sini ada penilaian sikap, yaitu perubahan tingkah laku, kesatuan, peduli dan tanggung jawab siswa tersebut. Bagian IPSJ ini terdapat diskusi dinilai dengan rubrik. Terdiri dari kriteria sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Sekian penjelasan mengenai tugas video yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.